semuanya, selamat datang lagi di podcast Waras, Wawasan Reformasi dan Solusi. Yes, kali ini kita bakal bahas topik yang seru banget loh, yaitu perubahan politik di Indonesia dan perdamaian dunia. Bener banget Dilan, Indonesia tuh punya sejarah panjang loh dalam hal perjuangan politik, terutama pada masa reformasi 1998. Dan gak cuma itu, Indonesia juga dikenal aktif banget dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, kita sudah bersama 5 teman kita yang akan membahas 2 hal besar itu. Jadi di sebelah sini ada Hijrah Tunisa. Hai. Lalu di sebelahnya ada Inalisna. Hai semua. Nah, di sebelahnya lagi itu ada Nifatila Darlin Olamuddin. Hai. Selanjutnya ada Altea Akila Ahmad. Halo. Dan yang terakhir ada Alia Nurul Islamiyah. Halo semuanya. Langsung aja kita mulai dari bagian pertama. Nah, Ina, katanya kamu udah siap banget nih buat bahas reformasi 1998. Iya, siap banget dong. Jadi gini teman-teman, reformasi 1998 itu momen penting banget buat Indonesia. Setelah lama hidup di masa Orde Baru yang banyak praktik KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme, akhirnya masyarakat bisa menuntut perubahan besar. Oh iya, waktu itu demonstrasi mahasiswa di mana-mana ya? Iya, betul banget. Gerakan mahasiswa jadi pemicu semangat reformasi waktu itu. Nah, kalau siapa saja yang mau banyak tentang gerakan itu, Altea kayaknya punya banyak info deh. Bener banget Rezita, jadi selain mahasiswa, rakyat juga ikut diulun tangan. Mereka menuntut demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dan puncaknya tuh pada tanggal 21 Mei 1998 yang dimana Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Wah, itu sih jadi titik balik banget ya buat bangsa kita. Ya, setelah itu banyak banget perubahan. Misalnya sistem pemilu jadi lebih terbuka, partai politik yang mulai banyak bermunculan, dan pers juga bebas memberitakan apapun tanpa tekanan pemerintah. Aku juga pernah baca kalau waktu itu diberlakukan otonomi daerah. Jadi, setiap daerah itu bisa ngatur urusannya sendiri. Iya, betul banget. Itu salah satu hasil nyata reformasi juga. Keren sih, jadi bisa dibilang masa reformasi itu gak cuma pergantian presidennya, tapi juga pergantian perubahan pola pikir masyarakat ya. Setuju banget, reformasi itu bukan akhir, tapi justru awal dari demokrasi yang lebih matang. Nah, sekarang kita geser ke topik kedua tentang bagaimana Indonesia berperan dalam perdamaian dunia. Tila, sekarang kamu dulu deh. Oke, jadi Indonesia itu punya prinsip politik bebas aktif. Maksudnya, Indonesia tidak memihak pada blok manapun, tapi tetap aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Oh, kayak netral tapi tetap peduli gitu ya? Iya, benar banget. Misalnya, Indonesia sering kirim pasukan Garuda ke berbagai negara. Contohnya, Kongo, Lebanon, dan Sudan. Untuk misi perdamaian PBB. Wah, iya, aku pernah lihat berita tentang itu, dan bahkan jauh sebelum itu Indonesia udah nunjukin semangat perdamaian lewat konferensi Afrika tahun 1995 di Bandung. Oh iya, yang dihadiri negara-negara Asia dan Afrika itu kan? Iya, negara-negara yang baru merdeka waktu itu sepakat buat kerjasama untuk menciptakan perdamaian dan keadilan dunia. Berarti Indonesia tuh udah jadi jembatan perdamaian dari dulu ya? Betul banget, sampai sekarang pun Indonesia masih aktif di PBB dan sering menjadi mediator antar negara. Keren sih, jadi bisa dibilang semangat damai itu mendarah daging di bangsa kita. Nah, sebelum kita tutup, aku pengen dengar pendapat kalian satu-satu sebagai pelajar, apa sih yang bisa kita ambil dari peran Indonesia ini? Nah, kalau dari aku, semangat reformasi ngajarin kita buat berani bersuara tapi tetap dengan cara damai dan bertanggung jawab. Kita bisa mulai dari hal kecil kayak jujur dan peduli pada lingkungan sekolah. Aku setuju. Menurutku, generasi muda harus terus belajar berpikir kritis agar bisa ikut menjaga demokrasi di masa depan. Kalau aku, kita harus semangat kerjasama kayak di konferensi Asia Afrika. Beda pendapat itu wajar, tapi tujuan kita tetap sama, Indonesia yang damai. Buatku, peran Indonesia di dunia ngasih contoh bahwa kedamaian bisa dimulai dari diri sendiri. Kalau bisa damai di rumah dan di sekolah, dunia juga bisa damai. Dan aku cuma mau bilang
bilang, jangan remehkan peran kita sebagai pelajar, karena pelajar hari ini pemimpin besok. Jadi yuk, terus jaga semangat cinta damai. Wah, setuju banget semuanya. Refleksi yang keren banget, guys. Ya, jadi jelas ya, dari reformasi sampai perdamaian dunia, Indonesia selalu berjuang lewat nilai demokrasi dan kemanusiaan. Nah, dari pembahasan kita hari ini jelas banget kalau Indonesia punya peran besar, baik di dalam negeri lewat reformasi maupun di dunia lewat diplomasi dan perdamaian. Dan kita sebagai generasi muda harus terus menerusin semangat itu. Semangat buat jaga demokrasi dan cinta damai. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Setuju banget. Jadi jangan cuma tahu sejarahnya, tapi ambil juga nilai perjuangannya. Dan tunjukkan lewat tindakan nyata. Biar Indonesia makin maju dan dikenal sebagai bangsa yang cinta damai. Sampai jumpa di podcast Monas. Wawasan reformasi dan solusi. Bye.